Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa lagi dengan channel Bapak. Hari ini kita akan belajar di tema 3 ya, subtema 1 pembelajaran keempat. Sebelum belajar kita harus membaca doa terlebih dahulu agar pembelajaran kita tetap lancar, kita tetap sehat dan tetap semangat dalam belajar. Tujuan pembelajaran kita hari ini diantaranya yaitu ada 4 ya. Di sini kita akan membacakannya. Yang pertama, setelah membaca teks, kalian mampu menyebutkan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca tentang penemu yang mengubah dunia dengan sistematis. Setelah membaca teks, kalian mampu mempresentasikan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca tentang penemu yang mengubah dunia dengan peta pikiran dengan sistematis. Setelah berdiskusi, kalian mampu mengidentifikasi contoh manfaat hak dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Dan yang terakhir adalah setelah berdiskusi, kalian mampu menjelaskan pentingnya bertanggung jawab atas hak yang didapat secara rinci. Oke, kita langsung saja ke pembahasan. Mari kita membaca teks berikut ini. Tahukah kamu siapa penemu bola lampu pijar, bagaimana ia menemukannya, dan sikap apa yang harus kita contoh darinya? Thomas Alva Edison, sang penemu bola lampu pijar, pernahkah terbayang olehmu hidup tanpa penerangan? Setelah matahari terbenam, tentu akan sulit melakukan kegiatan di luar rumah karena lingkungan yang gelap gulita. Kegiatan di dalam rumah mungkin juga terbatas. Kita patut mensyukuri salah satu penemuan besar yang mengubah dunia. Penemuan bola lampu pijar oleh Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison lahir di Milan, Ohio pada tanggal 11 Februari 1847. Ia tidak pernah menyelesaikan pendidikannya resmi di sekolah. Ia hanya sempat bersekolah selama 3 bulan saja. Edison diajar oleh ibunya di rumah. Walaupun tidak mengikuti pendidikan formal, terlihat bahwa Edison memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Di usia 11 tahun, Edison sudah dapat membuat telegraf sederhana. Di usia 12 tahun, ia memanfaatkan waktu luangnya untuk membaca literatur dan melakukan berbagai percobaan. Pada tahun 1861, ia dapat mencetak koran. Koran terbitannya Weekly Herald laris terjual. Ia melihat dunia butuh penerangan. Ia menghabiskan waktu selama 2 tahun serta dana yang cukup besar untuk mengembangkan penemuannya. Melalui kerja kerasnya, pada tanggal 21 Oktober 1879 lahir lampu pijar listrik pertama yang dapat menyala selama 40 jam. Kegigihan Thomas Alva Edison memberikan hal baru bagi dunia. Rasa ingin tahunya yang tinggi dan sikap pantang menyerahnya mampu mengubah dunia menjadi lebih baik. Tugas pertama kalian yaitu setelah membaca teks eksplanasi tadi yang berjudul Thomas Alva Edison, tulislah informasi pada grafik berikut ya. Kalian jawab 4 pertanyaan berikut. Kemudian hasilnya nanti dipoto, kemudian jawab ke Bapak. Pertanyaan pertama yaitu apa yang dibahas pada teks di atas? Siapakah Thomas Alva Edison? Bagaimana Thomas Alva Edison menemukan bola lampu pijar dan apa yang dapat kamu simpulkan tentang sikap Thomas Alva Edison? Lampu belajar hadiah dari ayah. Setiap malam hari pukul 19.00 sampai 20.00, Siti dan adiknya selalu belajar. Mereka belajar dengan menggunakan lampu belajar. Lampu belajar itu adalah hadiah dari ayah 6 bulan yang lalu. Ayah memberikan lampu belajar kepada Siti dan adiknya supaya mereka giat belajar. Siti selalu menjaga lampu belajar miliknya. Ia mematikan ketika sudah selesai digunakan. Ia juga membersihkan jika kotor. Sampai saat ini lampu belajar Siti masih dapat digunakan dengan baik. Siti terlihat nyaman saat belajar, berbeda dengan adik Siti yang selalu mengeluh ketika belajar. Lampu belajarnya rusak. Lampu belajarnya rusak karena sering tidak dimatikan. Terlihat juga banyak kotoran yang menempel karena jarang dibersihkan. Ayah berpesan kepada Siti dan adiknya untuk merawat barang-barang mereka. Barang-barang yang dirawat dengan baik tidak mudah rusak. Hal ini membuat barang-barang tersebut dapat dimanfaatkan dalam waktu lama. Tugas kedua kalian yaitu berdasarkan teks di atas, diskusikan atau jawab pertanyaan berikut. Yang pertama, apakah hak yang didapat oleh Siti? Yang kedua, apakah hak yang didapat oleh adik Siti? Ketiga, apakah Siti telah menggunakan haknya dengan tanggung jawab? Keempat, apakah adik Siti telah menggunakan haknya dengan tanggung jawab? Dan yang kelima, apa manfaatnya ketika kita menggunakan hak kita dengan tanggung jawab? Menggunakan hak dan tanggung jawab, orang tua kita telah memberikan hak kepada kita untuk menggunakan barang-barang seperti sepatu, sepeda, dan lain-lain.
Kita harus bertanggung jawab ketika menggunakan barang-barang tersebut. Menggunakan dengan hati-hati, menyimpan ketika sudah digunakan, dan merawatnya adalah contoh bentuk tanggung jawab. Ketika kita bertanggung jawab, maka barang-barang tersebut dapat kita manfaatkan dalam waktu yang lama. Oke, hanya itu pembelajaran kita hari ini. Kita berjumpa di pembahasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.